nggak punya uang, paspor ditahan, harus ditebus 20 juta. Istri aja nggak tahu makan apa enggak, soalnya nggak dikirim sama saya, boro-boro untuk ngirim. Untuk saya sendiri aja nggak ada. Ingat, banyak sekali saudara-saudara dari Indonesia kita yang ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wih, Malaysia. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu video itu tentang nasihat video, jadi saya akan mereaksikan sebuah nasihat-nasihat untuk para TKI, TKW ataupun calon TKI dan TKW yang dari Indonesia masuk ke Malaysia, karena hari-hari ini banyak sekali orang yang ngontak saya, ada yang berkomentar, ada juga yang langsung lewat WA mau masuk ke Malaysia dan dia mau memakai apa itu visanya itu pelancong, dan itu sangatlah tidak dibenarkan oleh kerajaan Malaysia apabila dia masuk pakai pelancong dan akhirnya untuk bekerja. Dan kalau yang sudah ada di dalam Malaysia sini yang baru pertama masuk, itu janganlah berfoya-foya. Pergunakanlah tenaga Anda dan hasilnya nikmatilah di kampung sana. Jadi di Malaysia sini seperti puasa gitulah. Ini ada salah satu video tentang nasihat buat sahabat kita semua yang sudah ada di Malaysia yang baru pertama masuk. Nah, videonya itu seperti apa? Oke, langsung kita saksikan bersama-sama. Jom. Buat adik-adik yang baru datang ke Malaysia buat merantau bekerja, dengerin ini ya. Kalau kalian baru first dapat gaji yang pertama itu, jangan langsung dihabisin, langsung kirim ke Indonesia banyak-banyak lah buat shopping macem-macem lah, jangan kayak gitu. Gaji bulan depan belum datang udah habis uangnya. Abis itu ketar-ketir cari pinjaman dari temen lah, kakak senior lah, jangan kayak gitu. Ini dunia perantauan, Dek. Temen kamu juga merantau di sini punya gaji yang sama. Belajar buat hidup mandiri. Finansialnya itu dijaga. Yang paling terpenting nabung dulu, nabung dulu. Kalau seumpamanya tabungannya udah cukup, barulah kalian beli apa yang kalian mau. Ingat tujuan kalian pertama datang ke Malaysia itu buat apa? Utamakan emergency fund dulu ya. Setuju sekali apa yang dikatakan tadi. Kita merantau ini jangan dikirimkan semuanya dulu, dan jangan berfoya-foya dulu. Yang pertama itu nabung, dan nabung. Ingat tujuan Anda pergi ke Malaysia ini apa? Ya tentunya untuk memperbaiki ekonomi. Namun kita juga harus jaga badan kita dulu, harus mandiri dulu, jangan menyusahkan sahabat atau kawan-kawan di sekitarnya. Nah, di video selanjutnya ini ada salah satu seorang yang tidurnya itu di alas atau di kebun. Nah, ada apa dengan beliau? Oke, langsung kita saksikan bersama-sama. Wih, Malaysia. Hari-hari kerja. Tiap bulan kirim uang pergi kampung. Rekening sampai 2-3. Macam mana? Mau simpan uang deka poket sendiri. Kerja pagi, siang, sampai sore. Senang. Malam tidur deka hutan macam ayam hutan. Jadi kalian ini pikir senang orang yang kerja dekat Malaysia sini, Tiap bulan kalian terima uang, ini rekening. Sampai 2, 3, 4. Dapat tahu orang punya kerja dekat sini. Sangat susah coy, susah. Bukan main. Jadi saya sudah gaji. Semoga penukarannya baik, biar saya pun bisa puas hati. Jangan penukaran macam bulan yang dulu. Ya, ini rekening ini ada 3 memang saya mau. Nasihat yang dikatakan oleh kakaknya yang barusan itu di Malaysia ini gimana ya? Nasihat setengah keluhan seperti itu ya, karena dia pun hari-hari kerja, nggak ada rehatnya. Ya itulah anak rantau. Jadi apalagi kalau untuk yang menerima gaji kita yang ada di Indonesia itu janganlah dihabis-habiskan.
Jadi nanti apabila kita pulang kampung itu nggak menyesal atau gimana ya, bisa memuaskan hati kita gitu ya. Kalau seorang TKI itu sudah gajian, yang diharapkan itu apa? Bener apa kata mbaknya ya tadi itu, penukaran yang bagus, itulah harapannya kita. Dan katanya tadi ada yang tidur di tengah alas. Tentunya kalau sampai seorang TKI itu tidur di tengah alas, maknanya dia itu berarti ilegal atau tanpa ada dokumen yang resmi. Nah, di video selanjutnya ini adalah ada salah satu sahabat seorang TKI ilegal dan akhirnya itu ditangkap atau gimana ya. Ini sebenarnya sudah video agak lama, geng, tapi kita putar lagi, bukan berarti mengungkit kesedihannya beliau, namun mengingat buat para sahabat atau calon TKI ke Malaysia ini. Jadi janganlah pakai dokumen yang ilegal. Dan beliau ini minta bantuan, minta tolong kepada Bapak Bupati. Nah, videonya itu seperti apa, curhatannya itu seperti apa, nggak usah lama-lama, langsung kita saksikan bersama-sama. Jom. Tolonglah saya, Pak Bupati. Bebaskan saya, Pak Bupati. Saya pengen pulang ke Indonesia, tapi nggak bisa pulang. Ya Allah. Nggak punya uang. Paspor ditahan, harus ditebus 20 juta. Tolonglah. Istri aja nggak tahu makan apa enggak. Soalnya nggak dikirim sama saya, boro-boro untuk ngirim. Untuk saya sendiri aja nggak ada. Dia cari uang sendiri, mengemis dari pasar ke pasar untuk cari makan anak saya. Sedangkan rumah aja ngontrak. Tolonglah saya, Pak Bupati. Tolonglah. Demi kemanusiaan. Demi Allah saya nggak bisa pulang. Tolonglah saya, Pak. Tolonglah saya. Nah, ini istrinya ya, dan dibantu oleh Bapak Bupati. Tapi alhamdulillah ada yang membantu, ada yang merespon, dan akhirnya itu bisa pulang kampung. Coba kita tanya kepada istrinya, curhatan apa yang dia katakan. Kemarin terakhir. Kemarin. Yes. Katanya gimana Bu kondisi terakhir kemarin? Katanya udah tenang di sana katanya. Udah diamankan. Tapi pengen pulang gitu. Tapi pengen pulang, pengen sama anak-anak itu, anaknya yang kecil. Pengen ngumpul. Kalau sana kenapa Bu belum bisa pulang? Belum. Kenapa Bu? Enggak ada paspor. Ongkos gitu. Enggak ada paspor. Oh, nggak punya paspor. Ya, ditahan paspornya. Mungkin dia ilegal ya, ilegal. Nggak punya persyaratan. Bu berarti Alhamdulillah kondisinya sekarang sudah aman, dan mungkin sekarang dia sudah berkumpul dengan keluarganya, karena ini sudah video ini sudah lama sebenarnya, kayak 2 atau 3 tahun yang lalu. Cuman saya putar ya seperti itu. Ini buat pelajaran para sahabat-sahabat yang mau masuk ke Malaysia ya. Jangan salah, jangan lewat. Nah, gini geng, kalau mau masuk Malaysia itu harusnya yang resmi itu bagaimana? Lewat mana, lewat PT apa. Nah, ini banyak sekali yang bertanya ini ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita saksikan video yang selanjutnya. Semoga semua bisa menyaksikan dan memahami video yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya buat para bos-bosku semua dan para sahabat-sahabatku semuanya. Saya ini bukan siapa-siapa Pak Bos. Saya ini hanya orang biasa kuli harian. Tapi setidaknya saya ingin menyampaikan informasi buat para saudara-saudaraku yang ingin bekerja ke negara orang, supaya tidak melalui lewat Facebook maupun media sosial lainnya. Hendaknya kalau bekerja ke negara orang lewat PT resmi yang ada di Indonesia yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negara secara resmi. Apakah kira-kira saya salah? Enggak salah, Mas. Di situ ada beberapa komentar yang sedikit membuat saya itu ya,
agak terganggu karena Wajar itu, memberikan Mas. informasi yang menyesatkan. Katanya ya seperti ini, nggak masalah kok cari lowongan pekerjaan di Facebook untuk merantau ke negara orang. Ya nggak masalah sih, nggak masalah. Tapi apakah kira-kira bisa menjamin keamanan dan juga bisa menjamin keselamatannya? Sama. Ingat, banyak sekali saudara-saudara dari Indonesia kita yang ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Dan ditelantarkan di negara orang dengan diperjualbelikan. Ya, banyak Mas yang seperti itu, Mas. Informasinya, semoga sahabatku paham apa perkataan saya, dan saya hanya ingin memerangi para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberangkatkan tenaga kerja Indonesia dengan tujuan yang tidak jelas di negara orang. Sudah banyak kasus sekali ya, saudara-saudara kita ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab di negara orang. Jadi waspadalah. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau mungkin ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Karena saya ini manusia biasa. Saya tidak menyinggung siapapun. Namun juga tidak ingin membenarkan kalau bekerja di negara orang secara kosong itu enak. Salah. Bekerja di negara orang secara kosong itu sama sekali tidak enak dan tidak nyaman. Kira-kira seperti itu. Itu pendapat saya ya. Yang tidak setuju ya nggak masalah. Benar sekali apa yang dikatakan abang ini tadi, Abang Toha itu namanya ya, itu sahabat saya juga itu. Nah, kalau mau masuk ke Malaysia itu jangan tergiur gajinya besar. Gaji kecil besarnya di Malaysia itu tergantung cara Anda bekerja. Ya, jadi dan dokumen itu sangatlah penting sekali. Karena tanpa ada dokumen, kamu di Malaysia sini akan seperti buronan. Tidur nggak nyaman, makan nggak nyaman, bekerja pun nggak nyaman. Dan korban-korban yang seperti itu di Malaysia sini yang saya ketahui itu sudah banyak banget. Jadi saya itu nggak mau menambahkan korban-korban seperti itu. Kalau ikut PT atau agent masuk ke Malaysia sini kan pastinya ikut PT ya. Carilah PT yang terpercaya di dekat-dekat Anda, di sekeliling Anda pasti ada. Jangan terlalu percaya sama yang ada di Facebook, media sosial lain lah. Karena kalau lewat online itu kalau misal ada masalah apa-apa, kita mau melaporkan itu kemana? Nggak bisa. Jadi intinya penanggung jawabannya itu kurang terjamin lah intinya. Tapi mohon maaf, bukan semuanya yang ada di sosial media seperti itu, enggak. Cuman kebanyakan korban-korban yang ada di Malaysia sini ya seperti itu gitu, geng. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memberitahu atau arahan kepada warga-warga kita, sahabat-sahabat kita yang mau masuk merantau ke Malaysia sini. Sebenarnya bukan hanya ke Malaysia saja, tapi ke seluruh negara itu semuanya sama. Jadi kalau mau masuk ke negara orang itu harus memakai dokumen yang resmi. Kalau bekerja ya pakai visa kerja, kalau melancong jalan-jalan ya pakai visa pelancong, dan lain-lain. Itu banyak sekali visa, itu bukan hanya satu jenis. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.